Pemirsa, kami dari Media Nasional Tenar News TV 9 akan mendengarkan keterangan langsung dari Saudara Sahban atas laporan ke Kapolda Nusa Tenggara Barat terkait dengan laporan pengaduan tertanggal 1 Januari 2022, pemirsa, atas dugaan pemalsuan dan penggelapan 4 buah bidang tanah berupa SHM, sertifikat hak milik atas nama Sahban, dengan modus menggunakan akte kuasa menjual palsu dan memalsukan dokumen berupa SPPT, PBB, surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan milik orang lain yang dicantumkan di atas akte otentik berupa akte jual beli dengan objek tanah yang berbeda yang bukan merupakan milik 4 buah bidang tanah yang diperjualbelikan, di mana SPPT PBB tersebut dijadikan sebagai syarat sahnya pembuatan AJB akte jual beli di kantor PPAT Nining Herlina SHMKN oleh Saudara IGD Soekarmo SHMH sebagai penjual dan Saudari Niluh Suwarni sebagai pembeli, pemirsa. Baik pemirsa, kita dengarkan keterangan dari Saudara Sahban. Silahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Media Nasional Tenar News TV 9 dan media nasional yang lainnya. Kami berharap apa yang kami sampaikan atau keterangan yang kami sampaikan pada hari ini agar supaya bisa dipublikasikan, karena persoalan terhadap laporan pengaduan kami ini akan kami jadikan pengaduan class action, di mana pengaduan ini kami katakan class action karena banyak indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan kami yang kami katakan bahwa di dalam kasus perdata kami tidak mendapatkan sebuah keadilan. Karena apa yang kami gugat di dalam keperdataan itu sama sekali hak keperdataan kami itu diambil. Karena memang apa yang dipersoalkan adalah terkait dengan akte kuasa menjual yang kami gugat pada waktu yang kami katakan bahwa akte kuasa menjual itu palsu. Tetapi secara formil majelis hakim menyatakan bahwa akte kuasa menjual yang dibuat oleh notaris Nining Herlina SHMKN itu dikatakan sah. Bagaimana majelis hakim mengatakan akte kuasa menjual itu adalah sah, di mana akte kuasa menjual tersebut tertanggal 19 Juni 2017 kami tidak pernah menghadap apalagi untuk menandatangani akte kuasa menjual tersebut. Apakah akte kuasa menjual yang tidak pernah ditandatangani atau tidak pernah dibuat menghadap di kantor Nining Herlina SH sebagai notaris pada waktu itu dikatakan bahwa akte kuasa menjual tersebut itu adalah asli? Memang secara formil akte kuasa menjual tersebut itu memang benar notaris Nining Herlina SHMKN membuat, tetapi secara substansi daripada akte kuasa menjual tersebut kami tidak pernah membuat. Nah, di dalam eksepsi di Pengadilan Negeri Mataram, di sana sudah jelas dari pihak tergugat, baik itu dari Nining Herlina SHMKN melalui pengacaranya, termasuk tergugat kedua, tergugat ketiga, dari semua kuasa hukumnya menyatakan bahwa memang benar saya sebagai pemilik yang sah terhadap 4 buah sertifikat tersebut tidak pernah menghadap atau hadir kepada kantor Nining Herlina SHMKN
untuk membuat akte kuasa menjual tertanggal 19 Juni tahun 2017 tersebut. Akan tetapi kami datang pada tahun 2016 tertanggal 3 Mei 2016. Itu yang dimaksudkan tempatnya kami hadir. Nah, ini kan jauh menyimpang ini dari kode etik notaris. Kalau memang kami sudah membuat akte kuasa menjual bersamaan pada waktu membuat akte perdamaian dan kesepakatan, maknanya di sana akte kuasa menjual tersebut sudah terbit dan tanggal, bulan, waktu, jamnya itu pun juga harus sesuai dengan pada waktu kehadiran kami pada tanggal 3 Mei 2016 tersebut. Tetapi faktanya akte itu tidak ada sampai sekarang ini. Justru yang terbit itu adalah akte kuasa menjual tanggal tanggal 19 Juli 2017, di mana pada waktu dan tanggal waktu tersebut kami tidak pernah menghadap. Ini menjadi persoalan. Jadi oleh sebab itu kami mohon kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat melalui Ceki Ditreskrimum untuk mengusut tuntas persoalan ini. Bila perlu, kami mohon kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menghadirkan saksi-saksi ahli seperti saksi ahli pidana, saksi ahli pertanahan, saksi ahli bahasa, dengan saksi ahli kenotariatan. Itu yang kami inginkan. Barangkali sekedar itu yang bisa saya sampaikan, karena banyak yang kami utarakan dan kronologis daripada kejadian ini semua di dalam laporan kami tersebut. Nanti kami mohon kepada media untuk melihat secara langsung terhadap laporan kami yang sudah kami berikan. Mungkin sekedar itu dari keterangan kami. Kami mohon sekali lagi kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat agar apa yang kami laporkan ini supaya betul-betul difokuskan atau secara serius untuk menanganinya, karena kami melihat ada berbagai macam indikasi-indikasi pada kasus perdata yang sudah kami lakukan, bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan sebuah keadilan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah keterangan dari Saudara Saban. Pengaduan ke Kapolda Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, demikian.